Pernahkah Anda merasakan dorongan untuk mengejar seseorang ketika dia mulai menjauh? Ini adalah situasi yang sering terjadi. Satu momen semuanya terasa baik, Anda dan dia sedang vibing dengan sempurna, segala sesuatunya terasa menyenangkan. Namun tiba-tiba, dia mulai menjaga jarak. Pesan-pesan menjadi lebih jarang, antusiasmenya menurun, dan Anda pun mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Naluri Anda mungkin mengatakan untuk mengejar, untuk menutup jarak itu, untuk membuktikan bahwa Anda pantas. Tapi inilah masalahnya, mengejar jarang membawa dia kembali. Seringkali, itu justru membuat dia semakin menjauh. Dalam video ini, kita akan menyelami situasi umum seperti ini. Mengapa wanita mulai menjauh? Bagaimana Anda harus merespons tanpa mengorbankan harga diri atau ketenangan batin? Dan yang paling penting, bagaimana kita dapat menggunakan prinsip-prinsip stoicisme untuk menghadapi dinamika ini dengan kekuatan, kejernihan, dan keseimbangan emosional. Tetaplah bersama kami, karena di akhir video ini, Anda akan memiliki kerangka berpikir ala stoik yang tidak hanya membantu Anda mengatasi momen seperti ini tetapi juga tumbuh darinya. Mari kita mulai. Nomor 1. Mengapa perasaannya berubah? Pernahkah Anda merasa bahwa semuanya berjalan sempurna dalam hubungan Anda? Dia penuh kasih sayang, perhatian, dan tampak begitu terhubung dengan Anda. Kalian berbagi momen-momen indah yang membuat Anda berpikir, inilah hubungan terbaik yang pernah ada. Tapi tiba-tiba, dia berkata bahwa perasaannya telah berubah. Itu seperti pukulan telak yang membuat Anda bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa kesalahanku? Inilah kenyataannya, emosi wanita bisa berubah, dan seringkali, itu bukan karena kesalahan Anda. Wanita adalah makhluk yang sangat emosional, dan perasaan mereka dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Perubahan ini tidak selalu berarti dia kehilangan ketertarikan atau hubungan itu telah berakhir. Sebaliknya, ini adalah bagian dari cara wanita memproses emosi dan menghadapi kompleksitas koneksi. Bayangkan perasaannya seperti perubahan musim, indah dan hangat pada satu saat, lalu tiba-tiba menjadi sejuk dan terasa menjauh. Ini wajar terjadi, meskipun terasa membingungkan. Coba bayangkan Anda sedang mendaki di hutan pada hari yang cerah. Semuanya terasa sempurna, langit cerah, jalur terasa mulus, dan udara begitu segar. Lalu tiba-tiba, awan mulai berkumpul dan hujan turun. Anda tidak menyebabkan hujan itu hanya bagian dari alam yang berjalan sebagaimana mestinya. Tugas Anda bukanlah menyalahkan cuaca atau merasa kalah. Tugas Anda adalah beradaptasi. Mungkin Anda mengenakan jaket hujan, mencari tempat berteduh, atau memilih untuk menikmati hujan sambil terus melangkah. Ketika perasaannya berubah, itu seperti badai hujan yang datang tiba-tiba. Itu bukan salah Anda dan bukan sesuatu yang selalu bisa Anda perbaiki. Tapi, bagaimana Anda merespons dalam momen-momen seperti itu akan menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Alih-alih bereaksi dengan panik atau frustrasi, Anda memiliki kesempatan untuk menunjukkan ketenangan, pemahaman, dan pengendalian diri. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kita tidak bisa mengontrol angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar. Pikirkan perasaannya seperti angin. Angin bisa berubah arah, menjadi kencang, atau tiba-tiba tenang tanpa peringatan. Anda tidak bisa menghentikan angin dari berhembus, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda mengarahkan kapal Anda. Inilah inti dari stoicisme, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Daripada membombardirnya dengan pertanyaan atau mencoba meyakinkannya untuk tetap bertahan, akui perasaannya. Biarkan dia tahu bahwa Anda mendengar dan menghargai apa yang dia rasakan. Sesuatu yang sederhana seperti mengatakan, "Aku mengerti ini yang kamu rasakan sekarang, dan aku menghormati itu," bisa berarti banyak baginya. Lalu, alihkan fokus Anda ke dalam diri sendiri, pada pertumbuhan, ketenangan, dan kestabilan Anda. Tunjukkan bahwa Anda cukup kuat dan tidak akan goyah hanya karena perasaannya berubah. Dalam momen seperti ini, Anda menunjukkan kekuatan yang dikagumi oleh wanita, kehadiran yang tak tergoyahkan di tengah naik turunnya emosi. Anda menunjukkan bahwa Anda bisa menjadi batu karang yang kokoh dalam hidupnya, bukan seseorang yang ikut terombang-ambing setiap kali angin berubah. Hubungan itu seperti menghadapi lautan. Akan ada air yang tenang dan badai yang ganas. Anda tidak bisa mengontrol cuaca, tapi Anda bisa memutuskan bagaimana Anda akan berlayar. Jadi, ketika perasaannya berubah, ingatlah, tetaplah tenang, sesuaikan layar Anda,
dan biarkan badai itu berlalu. Ini bukan tentang mengontrol perasaannya, tetapi tentang menguasai respons Anda. Disitulah letak kekuatan sejati Anda. Nomor 2. Mengapa mengejar justru membuat segalanya lebih buruk? Ketika seorang wanita mulai menjauh, wajar jika Anda merasa gelisah, bingung, bahkan panik. Anda mungkin merasa dorongan untuk mengejarnya, mengirimkan pesan terus-menerus, mengingatkannya betapa baiknya hubungan kalian, atau berusaha meyakinkannya untuk kembali. Tapi dengarkan baik-baik, mengejar hanya akan membuat dia semakin menjauh. Mengejar mengirimkan sinyal keputusasaan dan ketidakamanan, dan tidak ada satupun dari hal itu yang membangun ketertarikan. Justru sebaliknya, wanita tertarik pada kepercayaan diri, bukan kepanikan. Ketika Anda mulai mengejarnya, Anda secara tidak langsung menyampaikan pesan, "Aku takut kehilanganmu." Tanpa disadari, ketakutan itu menunjukkan bahwa Anda menggantungkan seluruh rasa percaya diri dan harga diri Anda padanya. Pikirkan baik-baik, bagaimana seseorang bisa merasa aman dan nyaman dengan Anda jika Anda sendiri tidak stabil dalam diri Anda. Saat Anda bertindak karena rasa takut, Anda akan terlihat terlalu butuh, dan sifat itu adalah salah satu hal yang paling tidak menarik. Bayangkan ini, dia tiba-tiba berhenti merespons pesan Anda. Alih-alih membombardirnya dengan teks seperti, "Aku salah apa?" Atau, "Kenapa kamu nggak balas?" Anda menunggu. Anda berikan dia ruang. Sementara itu, Anda ke gym, merencanakan malam bersama teman-teman, atau fokus pada proyek yang Anda sukai. Anda bukan sedang mengabaikannya. Anda hanya menunjukkan bahwa hidup Anda tidak berpusat padanya. Perubahan energi yang halus ini menyampaikan pesan, "Aku menghargaimu, tapi aku tidak bergantung padamu untuk kebahagiaanku." Dan inilah yang menarik, ketika Anda mundur sejenak dan fokus pada diri sendiri, seringkali sesuatu yang menarik akan terjadi. Dia mulai memperhatikan, dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejarnya. Bahkan, dia mungkin mulai merindukan versi diri Anda yang dulu menarik perhatiannya, pria yang percaya diri dan mandiri, yang tidak panik ketika situasi menjadi sulit. Kepercayaan diri sejati itu tenang dan tak tergoyahkan, karena datang dari dalam diri. Kepercayaan ini berakar pada keyakinan bahwa apa yang memang ditakdirkan untuk Anda tidak akan bisa diambil dari Anda. Dengan menarik diri sejenak dan fokus pada pertumbuhan pribadi, Anda tidak hanya menunjukkan kekuatan Anda, tetapi juga mengingatkan diri sendiri akan nilai diri Anda. Jadi, ketika dia mulai menjauh, tahan dorongan untuk mengejarnya. Sebaliknya, lihat ini sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dari dalam. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa menggunakan waktu ini untuk menjadi lebih baik? Bagaimana saya bisa membuktikan pada diri sendiri bahwa saya sudah cukup, apapun yang terjadi? Ini bukan hanya tentang mendapatkan kembali perhatiannya. Ini tentang menjadi pria, yang tidak perlu mengejar karena dia tahu betul nilai dirinya. Dan ketika Anda benar-benar memiliki pola pikir ini, bukan hanya dia yang akan memperhatikan, tetapi Anda juga akan menyadari bahwa Anda mampu berkembang, dengan atau tanpa dia. Inilah kekuatan kepercayaan diri yang berakar pada stoicisme. Keyakinan ini membuat Anda tetap teguh dan stabil, apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, saya ingin mendengar pendapat Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana menarik diri dan fokus pada diri sendiri bisa mengubah dinamika dalam hubungan? Atau mungkin Anda punya pengalaman di mana mengejar justru berakhir tidak seperti yang Anda harapkan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar atau cukup ketik, "Kepercayaan diri adalah fondasiku." Siapa tahu, pemikiran Anda bisa menginspirasi orang lain untuk melihat situasi dengan cara yang berbeda. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 3. Tetap tenang dan tak tergoyahkan. Ketika seorang wanita mulai menjauh, hal itu bisa memicu badai emosi dalam diri Anda. Mungkin Anda merasa bingung, terluka, atau bahkan panik. Sangat mudah untuk berpikir berlebihan dan membayangkan hal terburuk. Tapi, dengarkan ini, momen-momen seperti ini seringkali adalah uji coba yang tak terucapkan. Dia mungkin tidak menyadari bahwa dia sedang menguji Anda, tetapi dia sedang mengamati sesuatu yang sangat penting, kemampuan Anda untuk tetap tenang dan stabil ketika situasi terasa tidak pasti. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan merespons? Apakah Anda akan kehilangan kendali, membombardirnya dengan pertanyaan, atau mencari kepastian? Atau, apakah Anda akan menunjukkan kepercayaan diri yang tenang, yang berbicara lebih banyak tanpa harus berkata apapun? Ketika dia menjauh, ini bukanlah undangan untuk mengejarnya.
Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda adalah batu karang yang kokoh di tengah badai. Peran Anda adalah untuk tetap tenang, tak tergoyahkan, dan penuh keyakinan. Ini tidak berarti Anda menjadi dingin atau tak peduli. Sebaliknya, Anda menunjukkan keseimbangan dan kendali emosi. Penting untuk memahami bahwa ketika seorang wanita menjauh, itu tidak selalu tentang Anda. Kadang, dia sedang menghadapi keraguannya sendiri, stres, atau pergolakan emosional. Di lain waktu, dia ingin melihat apakah Anda cukup stabil untuk menghadapi naik turunnya emosinya tanpa ikut terseret. Langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Langkah 1, berhenti sebelum bereaksi. Langkah pertama adalah berhenti sejenak dan tarik napas dalam. Sadari bahwa dorongan instan untuk mencari kepastian, mengirim pesan bertubi-tubi, atau menganalisis perilakunya berlebihan muncul dari rasa takut. Ketakutan inilah yang seringkali membuat Anda bereaksi berlebihan, dan justru mendorongnya semakin menjauh. Alih-alih, pilih untuk merespons dengan tenang. Berikan dia ruang. Sementara itu, fokuslah pada diri Anda sendiri. Kembangkan diri Anda, entah itu dengan pergi ke gym, menekuni hobi, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman. Tunjukkan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, bahwa hidup Anda tidak berhenti hanya karena dia menjauh. Langkah 2, jaga komunikasi yang hangat dan stabil. Memberikan ruang bukan berarti menghilang atau bersikap dingin. Tetap jaga komunikasi yang ringan dan percaya diri. Misalnya, jika Anda merasa dia menjauh, cukup katakan, "Hai, hanya ingin memastikan harimu berjalan baik." Hanya itu, tidak berlebihan, tidak ada tekanan. Pesan yang sederhana ini menunjukkan bahwa Anda peduli, tetapi juga menegaskan bahwa Anda tidak terlalu bergantung pada responsnya. Langkah 3, renungkan nilai-nilai inti Anda. Inilah saatnya menerapkan prinsip stoicisme. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya kendalikan, dan apa yang tidak. Anda tidak bisa mengendalikan emosinya, tindakannya, atau keputusannya. Tetapi Anda bisa mengendalikan respon Anda, pola pikir Anda, dan bagaimana Anda hadir dalam hubungan ini. Bayangkan diri Anda sebagai benteng kokoh. Badai mungkin mengamuk di luar, angin berhembus kencang, ombak menghantam, kilat menyambar, tetapi di dalam, ada ketenangan dan kedamaian. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik terbesar, pernah berkata, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa eksternal. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Wanita yang menjauh itu seperti badai. Anda tidak bisa mengendalikan badai, tetapi Anda bisa memilih bagaimana Anda berdiri di tengahnya. Jangan biarkan pergolakan emosinya menggoyahkan fondasi Anda. Tetaplah berakar pada siapa diri Anda sebenarnya, seorang pria yang menghargai dirinya sendiri dan tetap tak tergoyahkan. Kepercayaan diri yang stabil menarik perhatian. Ketika Anda merespons dengan tenang dan penuh keyakinan, Anda menunjukkan padanya bahwa Anda bukan hanya stabil untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber kestabilan bagi dirinya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang mampu tetap tenang dan terkendali di tengah tantangan. Ironisnya, semakin Anda berusaha mengejar atau memperbaiki situasi, semakin besar kemungkinan dia akan menjauh. Tetapi ketika Anda mundur sejenak, memberi ruang, dan tetap tenang, dia justru akan lebih memperhatikan dan menghargai ketahanan emosional Anda. Intinya adalah menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang menjaga nilai dirinya dan tetap stabil, apapun yang terjadi. Dengan sikap ini, Anda juga mengingatkan dia mengapa dia tertarik pada Anda sejak awal. Nomor 4. Mengapa wanita menguji Anda? Mengapa wanita menguji Anda? Jika Anda pernah berada dalam situasi di mana dia tiba-tiba menjauh, bersikap dingin, atau mengatakan sesuatu yang terasa seperti tantangan, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Berikut kenyataannya, ujiannya bukan untuk membuat hidup Anda sulit. Ini bukan permainan atau cara untuk menyakiti Anda. Ini adalah cara bawah sadarnya untuk menanyakan sebuah pertanyaan penting. Bisakah aku mempercayaimu dengan emosiku? Bisakah aku merasa aman bersamamu? Wanita ingin merasa aman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Rasa aman itu tidak dibangun dari kata-kata manis ketika semuanya berjalan lancar. Itu dibangun dari bagaimana Anda menangani momen ketegangan, ketidakpastian, atau bahkan konflik. Ketika dia menjauh atau memberi tantangan, itu bukan berarti dia ingin menyakiti Anda atau mendorong Anda pergi. Dia sedang menguji kemampuan Anda untuk tetap tenang.
Jika Anda merespons dengan sabar dan penuh kekuatan, Anda mengirimkan pesan yang kuat, aku bisa menangani ini. Aku bisa menangani kita. Tetapi jika Anda panik, mengejarnya, atau bereaksi berlebihan, itu justru menyampaikan sebaliknya, bahwa mungkin Anda belum memiliki fondasi emosional yang dia butuhkan. Bayangkan situasi ini, misalkan Anda sudah berkirim pesan dengannya sepanjang minggu, tetapi tiba-tiba dia tidak membalas selama beberapa jam atau bahkan seharian. Insting pertama Anda mungkin ingin mengirimkan pesan bertubi-tubi, menelepon, atau bertanya, aku salah apa? Tapi berhenti sejenak. Apa arti reaksi itu? Reaksi itu menunjukkan bahwa Anda dikendalikan oleh tindakannya, bahwa kondisi emosi Anda bergantung pada responsnya. Sebaliknya, bagaimana jika Anda menggunakan kesunyian itu sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran? Bagaimana jika Anda fokus pada hidup Anda sendiri, pada prioritas Anda, dan merespons dengan tenang saat dia kembali menghubungi? Contohnya, ketika dia akhirnya membalas, Anda cukup mengatakan, "Oh, aku pikir kamu sibuk. Semoga harimu menyenangkan." Ya, pesan sederhana ini menunjukkan bahwa Anda tidak terguncang oleh jaraknya yang sementara. Ketenangan seperti inilah yang membangun rasa hormat dan kepercayaan. Hambatan adalah peluang. Marcus Aurelius pernah berkata, rintangan dalam tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan. Kebijaksanaan ini sangat relevan dalam situasi seperti ini. Ujian dari wanita, yang mungkin terasa seperti hambatan atau bahkan penolakan, sebenarnya adalah peluang untuk tumbuh. Ujian-ujian itu bukan untuk menjatuhkan Anda, tetapi untuk menunjukkan kekuatan Anda atau kekurangannya. Prinsip stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan, pikiran, dan emosi kita sendiri. Anda tidak bisa mengendalikan apakah dia menjauh atau memberi tantangan. Tetapi Anda bisa mengendalikan respons Anda. Setiap kali Anda merespons dengan tenang dan percaya diri, Anda bukan hanya lulus ujiannya, tetapi juga memperkuat keyakinannya bahwa Anda adalah pria yang bisa dia percaya. Sebaliknya, setiap kali Anda bereaksi berlebihan, Anda secara tidak sengaja mengikis kepercayaan itu, bahkan jika niat Anda baik. Bagaimana cara merespons dengan tenang? Lain kali Anda merasa diuji, jangan lihat itu sebagai serangan pribadi atau tanda bahwa sesuatu telah salah. Sebaliknya, ubah pola pikir Anda. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang menunjukkan bahwa saya stabil dan percaya diri. Gunakan momen-momen ini untuk menunjukkan ketahanan, tetap kuat meski situasi tidak sesuai keinginan. Kesabaran, memberikan ruang tanpa tergesa-gesa bereaksi. Pemahaman, menghargai perasaannya tanpa merasa terancam. Dengan bersikap demikian, Anda tidak hanya menguatkan hubungan, tetapi juga bertumbuh sebagai pribadi. Ketenangan menarik perhatian. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang lulus ujian yang dia berikan. Ini tentang menjadi pribadi yang lebih baik dalam prosesnya. Wanita memperhatikan ketika seorang pria tetap tenang, tak tergoyahkan, dan mampu mengontrol emosinya. Kualitas ini menciptakan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Dan jujurlah, menjadi pria seperti ini bukan hanya akan membantu hubungan Anda, tetapi juga mengubah seluruh hidup Anda. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita bahas. Pernahkah Anda merasa diuji dalam situasi seperti ini? Bagaimana Anda meresponsnya? Apakah Anda tetap tenang atau justru emosi mengambil alih? Ingatlah, pertumbuhan terjadi ketika kita mengubah tantangan menjadi peluang. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Apa satu hal yang Anda pelajari dari situasi ini? Atau jika Anda terburu-buru, cukup ketik, pertumbuhan dimulai dari saya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Nomor 5. Rasa hormat datang sebelum ketertarikan. Mari kita bahas sesuatu yang mendasar namun sering diabaikan oleh banyak pria, rasa hormat. Bukan hanya tentang menghormati orang lain, tetapi juga tentang menuntut rasa hormat untuk diri sendiri. Rasa hormat bukan sekadar tambahan yang baik dimiliki. Ini adalah pondasi dari ketertarikan yang tulus. Tanpa rasa hormat, ketertarikan tidak akan punya bahan bakar untuk bertahan lama. Inilah kenyataannya, jika seorang wanita tidak menghormati Anda, dia tidak akan merasa tertarik pada Anda dengan cara yang Anda inginkan. Mengapa rasa hormat begitu penting? Pernahkah Anda berada di dekat seseorang yang selalu mencari persetujuan? Seseorang yang rela melakukan apa saja untuk menyenangkan orang lain hingga kehilangan dirinya sendiri. Bagaimana perasaan Anda terhadap orang itu?
Kemungkinan besar, perilaku itu malah mendorong Anda menjauh. Kenapa? Karena orang yang tidak menghormati dirinya sendiri secara tidak langsung menyampaikan bahwa mereka tidak layak dihormati. Disinilah banyak pria melakukan kesalahan dalam hubungan. Mereka membingungkan, sikap menyenangkan pasangan dengan upaya mendapatkan rasa hormat. Rasa hormat berakar pada keyakinan diri. Rasa hormat lahir dari kepercayaan diri, ketenangan dalam bertindak, pemahaman mendalam tentang nilai diri Anda sendiri. Ini tentang berdiri teguh pada prinsip Anda dan menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Pria yang menghormati dirinya sendiri terlihat lebih menarik karena dia memancarkan aura keandalan dan stabilitas. Dan inilah yang sangat menarik bagi wanita. Mereka tertarik pada pria yang tahu siapa dirinya dan tidak akan mengorbankan nilai-nilainya demi persetujuan sementara. Contoh nyata, bayangkan ini, Anda sedang memulai hubungan dan dia tiba-tiba membatalkan rencana di menit terakhir dengan alasan yang samar. Pria tanpa rasa hormat pada dirinya sendiri mungkin akan langsung menjawab, "Tidak apa-apa, kapan kita bisa menjadwal ulang?" Sambil mencoba menyenangkan dia, apapun harganya. Bahkan, dia mungkin berpura-pura tidak kecewa hanya untuk menghindari konflik. Tetapi, pendekatan ini secara halus menyampaikan bahwa waktu Anda tidak berharga dan bahwa Anda rela menerima perlakuan yang tidak menghargai diri Anda. Respons yang berbeda. Sekarang, bayangkan respons dari pria yang memiliki rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin akan membalas, "Aku mengerti jika ada hal yang mendadak, tapi aku menghargai waktuku dan aku akan sangat menghargai pemberitahuan lebih awal di masa depan." Dia tidak perlu kasar atau konfrontatif. Dia hanya menegaskan standarnya. Tindakan ini mengirim pesan yang kuat, "Aku menghormati diriku sendiri untuk menetapkan batasan." Hasilnya, dia akan mulai melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Kepercayaan diri Anda, ketenangan dalam menghadapi situasi, dan kemampuan Anda untuk mengekspresikan diri dengan dewasa membedakan Anda. Begitulah rasa hormat mulai tumbuh. Dan setelah rasa hormat ada, ketertarikan akan muncul secara alami. Ini bukan sesuatu yang dipaksakan atau dibuat-buat. Ini adalah sesuatu yang diperoleh. Kebijaksanaan stoisisme tentang prinsip. Para filsuf Stoa sudah memahami hal ini jauh sebelum adanya nasihat hubungan modern. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan." Apa artinya ini bagi Anda? Ini berarti hidup selaras dengan prinsip Anda, bahkan ketika itu tidak nyaman atau tidak mudah. Ini berarti mendukung diri Anda sendiri lebih dulu. Rasa hormat pada diri sendiri tercermin dari bagaimana Anda menghadapi tantangan hidup. Apakah Anda seseorang yang bertindak dengan integritas, menepati komitmen Anda, tidak mentolerir perilaku yang meremehkan nilai Anda? Ketika Anda mewujudkan nilai-nilai ini, Anda tidak perlu menuntut rasa hormat. Rasa hormat itu akan datang dengan sendirinya. Dan ketika seorang wanita melihat bahwa Anda hidup sesuai dengan prinsip Anda, rasa hormatnya akan semakin dalam. Itulah yang memperkuat fondasi ketertarikan. Refleksi diri. Lain kali ketika Anda menghadapi situasi yang menguji rasa hormat Anda terhadap diri sendiri, baik itu dalam kencan santai, momen menantang dalam hubungan, atau bahkan penolakan, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya sedang menghormati diri saya sendiri dalam momen ini? Ingat, rasa hormat bukan hanya tentang hal-hal besar. Ini tentang bagaimana Anda membawa diri Anda dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Ini tentang menegakkan kepala Anda dan menolak membiarkan siapapun, meskipun Anda peduli pada mereka, meremehkan nilai Anda. Kesimpulan, rasa hormat datang lebih dulu, baru ketertarikan menyusul. Jadi, ingatlah ini, hiduplah sesuai dengan nilai-nilai Anda. Berdirilah teguh pada harga diri Anda. Ketertarikan sejati akan mengikuti dengan sendirinya. Rasa hormat adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat dan tulus. Jangan pernah mengabaikan nilai diri Anda. Nomor 6. Berhenti berusaha terlalu keras. Ketika seorang wanita mulai menjauh, wajar jika Anda merasa ingin memperbaiki keadaan dengan segera. Anda mungkin berpikir, jika aku menunjukkan betapa aku peduli, memberinya hadiah, mengirim pesan penuh kasih, atau membuat kejutan romantis, dia pasti akan kembali. Namun, inilah kenyataan pahitnya, berusaha terlalu keras justru sering berakibat sebaliknya. Kenapa berusaha terlalu keras itu berbahaya? Ketika Anda mencoba terlalu keras, Anda mengirim pesan bahwa Anda putus asa, bahwa kebahagiaan Anda bergantung sepenuhnya pada penerimaannya.
Energi ini bisa terasa menyesakkan dan justru mendorongnya semakin menjauh. Dia bisa mulai berpikir bahwa Anda tidak percaya diri atau tidak memiliki kestabilan emosional yang dia cari. Bayangkan ini, Anda sedang memegang seekor kupu-kupu di telapak tangan Anda. Jika Anda menggenggamnya terlalu erat, Anda akan menghancurkannya. Tetapi jika Anda membuka tangan Anda dan membiarkannya istirahat dengan bebas, kupu-kupu itu akan tetap tinggal atas kemauannya sendiri. Hubungan bekerja dengan cara yang sama. Berhenti mengejar dan fokus pada diri sendiri. Alih-alih berusaha berlebihan untuk mendapatkan kembali perhatiannya, ambil langkah mundur. Biarkan dia merasakan ketidakhadiran Anda. Biarkan dia merenungkan Anda. Biarkan dia merindukan kehadiran Anda yang mungkin pernah dia anggap remeh. Ini bukan tentang manipulasi. Ini tentang menjaga harga diri Anda dan memberikan ruang agar ketertarikan alami bisa tumbuh kembali. Bayangkan sebuah hubungan pertemanan. Pernahkah Anda punya teman yang terlalu sering menghubungi Anda, menelepon, atau mengajak bertemu meskipun Anda sedang sibuk atau butuh waktu sendiri? Meskipun niat mereka baik, seringkali hal ini terasa melelahkan. Tanpa sadar, Anda justru ingin menjauh karena mereka tidak menghargai batasan yang Anda butuhkan. Hal yang sama berlaku dalam hubungan romantis. Meskipun Anda memberinya cinta, jika Anda mengekangnya, efeknya bisa berlawanan dengan yang Anda harapkan. Kebijaksanaan Stoik, fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Para filsuf Stoa mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan energi pada hal-hal yang di luar kendali kita. Ini termasuk perasaan dan tindakan orang lain. Anda tidak bisa memaksa dia untuk tetap tinggal, dan Anda tidak bisa mengontrol alasannya menjauh. Tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons situasi ini. Daripada tenggelam dalam kekhawatiran, fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda tingkatkan. Pola pikir Anda, kebiasaan Anda, pertumbuhan emosional Anda. Gunakan waktu ini untuk terhubung kembali dengan nilai-nilai dan tujuan hidup Anda. Berolahragalah, membaca buku, pelajari keterampilan baru, rawat diri Anda. Ketika dia melihat Anda tetap tenang, teguh, dan percaya diri bahkan di saat dia menjauh, dia akan memperhatikan. Melangkah mundur bukan berarti menyerah. Melangkah mundur bukan berarti Anda menyerah pada hubungan itu. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada perhatiannya. Ironisnya, kemandirian ini justru membuat Anda lebih menarik. Renungkan dan ambil langkah. Jika Anda sudah membaca sejauh ini, jelas bahwa Anda berkomitmen untuk memahami bagaimana menjalani hubungan dengan kekuatan dan harga diri. Sekarang, renungkan ini. Bagaimana perasaan Anda tentang melangkah mundur dan fokus pada pertumbuhan diri? Tindakan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri Anda dan tampil sebagai versi terbaik dari diri Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Atau, jika Anda bingung harus mengatakan apa, cukup ketik, "Saya menghargai harga diri saya di atas segalanya." Biarkan ini menjadi pengingat bahwa memprioritaskan ketenangan batin dan harga diri adalah jalan terbaik untuk maju. Berhenti berusaha terlalu keras. Hiduplah dengan tenang dan penuh keyakinan. Nomor 7. Jangan biarkan rasa tidak aman terlihat. Mari kita bicara jujur tentang sesuatu yang semua orang rasakan tetapi jarang diakui, rasa tidak aman. Perasaan itu muncul tanpa kita sadari, bukan? Perasaan tidak cukup baik, suara kecil di kepala yang berkata, "Bagaimana kalau aku tidak memenuhi harapannya?" Tapi begini, merasa tidak aman bukanlah masalahnya. Membiarkan perasaan itu menguasai Anda adalah masalahnya. Wanita memiliki semacam indera keenam untuk mendeteksi rasa tidak aman. Ketika itu terlihat, dinamika dalam hubungan bisa berubah drastis. Jika Anda ingin mempertahankan ketertarikan dan rasa hormat, Anda harus menghadapi momen-momen tersebut dengan tenang dan percaya diri. Apa itu kepercayaan diri? Kita perlu meluruskan sesuatu. Percaya diri bukan berarti Anda tidak pernah merasa takut atau ragu. Percaya diri adalah tentang bagaimana Anda merespons perasaan-perasaan itu. Ini adalah kemampuan untuk berkata, "Ya, aku merasakan hal ini, tapi itu tidak mendefinisikan siapa diriku." Ketika Anda bertindak dari tempat yang penuh stabilitas batin, alih-alih membiarkan rasa tidak aman menguasai tindakan Anda memancarkan energi yang kuat dan menarik. Contoh situasi nyata, bayangkan Anda sedang berkencan, dan dia dengan santai menyebutkan bahwa mantan pacarnya adalah seorang pengusaha sukses atau atlet terkenal. Seketika, jebakan perbandingan muncul. Anda merasa harus membuktikan diri bahwa Anda sama baiknya atau bahkan lebih baik. Bagaimana Anda merespons?
Pria yang dikuasai rasa tidak aman mungkin akan berusaha menyaingi ceritanya dengan membicarakan prestasi dirinya untuk menutupi perasaan kurang percaya diri. Pria yang tenang dan percaya diri hanya akan tersenyum dan berkata, "Keren, sepertinya dia bekerja keras untuk itu." Lalu, dia mengalihkan percakapan kembali ke momen yang mereka bagikan saat itu. Siapa yang menurut Anda meninggalkan kesan lebih mendalam? Pria kedua, tentu saja. Mengapa? Karena dia tidak membiarkan emosinya mengambil alih. Dia tenang, percaya diri, dan tidak terpengaruh oleh perbandingan. Kebijaksanaan para Stoik. Para filsuf Stoa mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan kita untuk menguasai diri sendiri. Epicurus pernah berkata, tidak ada manusia yang benar-benar bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Emosi, termasuk rasa tidak aman, bukanlah musuh Anda. Itu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tetapi yang membedakan Anda adalah kemampuan untuk berhenti sejenak, merenung, dan memilih bagaimana Anda akan bertindak terhadap emosi tersebut. Jika Anda membiarkan rasa tidak aman menguasai Anda sedang kehilangan kendali. Tetapi jika Anda melangkah mundur dan mengingat bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada faktor eksternal, Anda akan mengambil kendali kembali. Mengapa ini penting? Seorang wanita tidak tertarik pada Anda karena Anda sempurna atau karena Anda tidak pernah merasa ragu. Dia tertarik pada bagaimana Anda membawa diri di tengah ketidakpastian. Dia ingin merasa bahwa Anda adalah pria yang kuat, bahwa Anda tidak memerlukan validasi eksternal untuk merasa utuh. Kematangan emosional seperti inilah yang membuatnya merasa aman dan dihargai saat berada di dekat Anda. Kepercayaan diri itu tenang. Kepercayaan diri tidak berisik atau dibuat-buat. Kepercayaan diri itu tenang, stabil, dan tetap berdiri teguh apapun yang terjadi di sekitar Anda. Wanita tidak mencari kesempurnaan. Mereka mencari kehadiran, pria yang tetap ada, kuat, dan tenang meskipun badai datang. Jadi, ketika rasa tidak aman mulai mencoba mengambil alih, hadapilah dengan ketenangan dan ketahanan seorang pria yang menghargai dirinya sendiri. Setiap momen keraguan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Semakin sering Anda berlatih menguasai emosi Anda, semakin sedikit rasa tidak aman yang akan mengontrol Anda. Dan pada akhirnya, orang-orang yang tepat akan menghormati dan mengagumi diri Anda. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda mampu mengendalikan diri sendiri. Ingatlah ini, kepercayaan diri sejati muncul ketika Anda tahu siapa diri Anda dan menjaga harga diri Anda, apapun yang terjadi. Nomor 8. Nyaman dengan diri sendiri. Salah satu sifat paling menarik yang bisa dimiliki seorang pria adalah kemampuan untuk nyaman dengan dirinya sendiri. Ini bukan tentang menjadi serigala penyendiri yang mengisolasi diri dari dunia. Maksudnya adalah menjadi begitu percaya diri dan nyaman dengan siapa diri Anda, sehingga kebahagiaan Anda tidak bergantung pada orang lain. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda baik-baik saja dengan atau tanpanya, itu mengirimkan pesan yang kuat, Anda adalah pria yang mandiri secara emosional. Ya, Anda peduli padanya, tetapi dunia Anda tidak berputar di sekitar persetujuannya, pesannya, atau keberadaannya. Dan perlu dipahami, ini bukan berarti Anda bersikap dingin atau tidak peduli. Ini berarti Anda mengenali nilai diri Anda dan tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Contoh situasi, bayangkan Anda telah melakukan beberapa kencan menyenangkan dengan seorang wanita, dan Anda benar-benar menyukainya. Tetapi tiba-tiba, dia mulai menarik diri. Mungkin dia membalas pesan lebih lambat atau membatalkan rencana. Diri Anda yang dulu mungkin panik, mengiriminya banyak pesan, atau mencari kepastian. Tetapi sekarang, Anda mengambil napas dalam, lalu fokus pada hidup Anda sendiri. Anda berlatih lebih keras di gym, menyelesaikan proyek baru di kantor, berkumpul dengan teman-teman, atau melakukan sesuatu yang membuat Anda bahagia, seperti mendaki atau mencoba hobi baru. Saat dia akhirnya menghubungi Anda lagi, dan percayalah, itu sering terjadi, dia akan melihat seseorang yang tetap tenang, terkendali, dan menjalani hidupnya dengan baik. Itu bukan hanya menarik, itu langka. Kebanyakan orang panik dan melekat erat saat merasa seseorang menjauh. Tapi Anda menunjukkan bahwa Anda punya kehidupan yang memuaskan, dengan atau tanpa kehadirannya. Pelajaran dari para Stoik. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan diri dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hubungan, ini berarti memahami bahwa kondisi emosional Anda tidak boleh bergantung pada perilaku orang lain. Apakah dia tetap bersama Anda atau tidak adalah di luar kendali Anda,
tetapi bagaimana Anda merespons sepenuhnya ada di tangan Anda. Kebahagiaan sejati adalah pekerjaan internal. Itu bukan sesuatu yang diberikan oleh sebuah hubungan kepada Anda. Kebebasan sejati, saat Anda melepaskan diri dari ketergantungan emosional pada orang lain, Anda menjadi benar-benar bebas. Bebas untuk menghargai dirinya apa adanya, tanpa merasa terlalu bergantung. Bebas untuk pergi jika dia tidak menghargai Anda. Bebas untuk membangun hidup yang begitu berarti, sehingga orang yang tepat tidak hanya ingin bersama Anda, tetapi merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Contoh dari pria yang dikagumi. Pikirkan seorang pria yang Anda kagumi, entah itu teman dekat, mentor, atau figur publik. Apa yang mereka miliki? Kemungkinan besar, mereka memiliki rasa percaya diri dan keyakinan diri yang kuat. Mereka nyaman dengan siapa mereka, baik mereka sedang menjalin hubungan maupun tidak. Inilah contoh nyata dari kemandirian emosional. Tanya diri Anda sendiri, apakah Anda sudah hidup dengan cara yang memenuhi diri Anda? Apakah Anda sudah menuangkan energi ke dalam passion, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi Anda? Jika belum, apa yang menghentikan Anda? Mulai dari langkah kecil, perjalanan untuk menjadi nyaman dengan diri sendiri tidak selalu mudah. Dibutuhkan refleksi diri dan komitmen untuk tumbuh. Tetapi percayalah, hasilnya sepadan. Ketika Anda nyaman dengan diri sendiri, Anda akan menyadari bahwa hubungan bukanlah sesuatu yang Anda butuhkan, melainkan sesuatu yang Anda pilih untuk dibagikan dengan seseorang yang melengkapi hidup luar biasa yang sudah Anda bangun. Dan itulah energi yang akan menarik orang yang tepat masuk ke dalam hidup Anda. Tantangan untuk Anda, mulai hari ini, ambil satu langkah untuk membangun hidup yang lebih memuaskan dan bermakna. Jadilah pria yang hidupnya penuh dengan hal-hal yang dia cintai dan hargai. Ketika Anda menjadi nyaman dengan diri sendiri, Anda akan menjadi versi terbaik dari diri Anda, versi yang bangga Anda lihat, apapun situasinya. Sekarang giliran Anda, ambil waktu sejenak untuk merefleksikan apa yang baru saja kita bahas. Apakah Anda benar-benar nyaman dengan diri Anda sendiri? Apa satu hal yang bisa Anda lakukan hari ini untuk lebih mandiri secara emosional dan merasa puas dengan hidup Anda? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini atau tuliskan afirmasi sederhana. Aku bahagia dengan diriku sendiri. Ingatlah, perjalanan menjadi diri Anda yang terbaik dimulai dengan langkah kecil yang disengaja. Mari kita terus tumbuh bersama. Nomor 9. Kekuatan diam. Terkadang, langkah terbaik bukanlah mengirim pesan, menelepon, atau mencoba menjelaskan diri Anda. Langkah terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Saya tahu ini tidak mudah. Di dunia di mana komunikasi instan ada di ujung jari kita, diam bisa terasa seperti risiko. Tetapi inilah kebenarannya, diam Anda memiliki kekuatan besar. Ketika Anda memilih untuk diam, Anda memancarkan sesuatu yang kuat, kekuatan, kepercayaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Anda memberitahu dia, tanpa kata-kata, bahwa Anda cukup berharga untuk tidak mengejar, bahwa Anda baik-baik saja dengan atau tanpa validasinya. Percayalah, ini sesuatu yang akan dia perhatikan. Dengan memberi dia ruang untuk berpikir, untuk bertanya-tanya, dan ya, bahkan untuk merindukan Anda menggeser dinamika hubungan. Alih-alih menjadi seseorang yang berusaha, memenangkan, dia kembali, Anda justru menjadi seseorang yang ingin dia dekati. Contoh situasi, bayangkan Anda baru saja bertengkar, atau dia mulai menarik diri. Naluri pertama Anda mungkin adalah memperbaikinya secepat mungkin, mengirim pesan, kita baik-baik saja, kan? Atau menelepon untuk memastikan semuanya jelas. Tetapi kali ini, Anda memilih untuk melangkah mundur. Anda tidak mengirim pesan, Anda tidak menelepon untuk mengecek keadaan. Hari-hari berlalu, dan dalam keheningan itu, sesuatu mulai terjadi. Dia mulai berpikir, kenapa dia tidak menghubungi? Apakah aku sudah keterlaluan? Bagaimana kalau aku benar-benar kehilangannya? Diam Anda bukanlah ketiadaan kata-kata. Ini adalah kehadiran rasa hormat terhadap diri sendiri. Anda memberikan dia ruang untuk merasakan bagaimana hidupnya tanpa kehadiran aktif Anda di dalamnya. Dan seringkali, ruang inilah yang menjadi pemicu bagi seseorang untuk kembali, bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka benar-benar menginginkannya. Kaitannya dengan filosofi Stoik, para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Apa artinya dalam hubungan? Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana perasaan seseorang terhadap Anda. Tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda merespons tindakan mereka.
Diam adalah cara Anda mengatakan, aku tidak akan memohon perhatian atau memaksakan koneksi. Aku terlalu menghargai diriku untuk itu. Ketika Anda memilih untuk tidak berkata apa-apa, Anda tidak sedang bermain permainan. Anda sedang menciptakan peluang untuk tumbuh, baik untuk Anda maupun untuk dia. Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang mandiri, kuat, dan tidak memerlukan validasi terus-menerus untuk merasa utuh. Kekuatan diam yang magnetis. Tingkat kepercayaan diri ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Itu adalah pengingat bahwa hubungan seharusnya menambah kebahagiaan dalam hidup Anda, bukan mendefinisikannya. Jadi, lain kali ketika Anda merasa ingin terlalu banyak berkomunikasi, berhenti sejenak. Ambil napas dalam, dan ingat ini. Diam Anda adalah pernyataan. Diam Anda adalah refleksi dari kekuatan dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Percayalah pada proses. Biarkan dia datang kepada Anda ketika dia siap. Dan ketika itu terjadi, hubungan yang terbangun akan berlandaskan keinginan yang tulus, bukan tekanan. Tantangan untuk Anda, coba ini, lain kali ketika Anda merasa ingin bereaksi berlebihan, memilih diam alih-alih kata-kata. Fokuslah pada diri Anda sendiri, tujuan Anda, dan kedamaian batin Anda. Lihat apa yang terjadi ketika Anda berhenti mengejar dan mulai menarik. Ingat, terkadang hal paling kuat yang bisa Anda katakan adalah tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Refleksi akhir. Seiring kita mengakhiri diskusi ini, mari kita renungkan perjalanan yang telah kita lalui bersama. Pada dasarnya, hubungan adalah sesuatu yang dinamis, seperti pasang surut ombak. Kadang semuanya terasa sempurna, dan di saat lain, Anda dihadapkan pada ketidakpastian. Di momen-momen sulit inilah karakter sejati Anda diuji. Apakah Anda akan bertindak karena rasa takut dan ketidakamanan? Atau akankah Anda berdiri teguh, berakar pada nilai dan rasa hormat terhadap diri sendiri? Hari ini kita belajar bahwa mengejar seseorang ketika dia menjauh tidak akan memperbaiki keadaan. Justru sebaliknya, semakin Anda berusaha menggenggam sesuatu yang mulai menjauh, semakin itu akan menghindar. Tetapi ketika Anda memilih untuk melangkah mundur, fokus pada diri sendiri, dan membangun hidup yang penuh dengan kepercayaan diri dan tujuan, Anda akan menggeser dinamika sepenuhnya. Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan Anda tidak tergantung pada orang lain, dan kekuatan seperti itu adalah magnetis. Pesan penutup, bawalah pelajaran ini ke dalam hidup Anda. Ketika seseorang menjauh atau menguji kesabaran Anda, berhenti, ambil napas, fokus pada kekuatan dan kedamaian batin Anda. Bangun kehidupan yang begitu bermakna dan selaras dengan nilai-nilai Anda, sehingga siapapun yang memasukinya akan merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan Anda. Ingatlah, ini bukan hanya tentang hubungan. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda, untuk diri Anda sendiri. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagian mana dari diskusi hari ini yang paling beresonansi dengan Anda? Bagikan di kolom komentar di bawah ini. Dan sebelum Anda pergi, ingat ini, kekuatan Anda ada di dalam diri Anda, dan yang terbaik masih akan datang. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini, dan kita akan bertemu di video berikutnya.